Udah buka pelan-pelan, buka. Pintunya dibuka dikit, Pak. Masuknya step by step. Kalau you tutup, nggak masuk-masuk. Kita mau sembahyang. Kita mau sembahyang. Borobudur bukan punya kamu. Udah, tenang. Istiqlal aja nggak seperti ini. Bego lu. Tanggal 1 Juni menginjakkan kaki di stupa teratas Borobudur, mereka semua menangis. Tidak usah berebut, Bapak Ibu. Ikuti petunjuk. Tidak usah berebut. Masuk nanti. Yang penting tidak berebut. Tertib. Tolong ID card ditunjukkan. Sisa 22, Bapak. Sisa 22. Ya Pak, ceritakan lagi Pak, kisah perjalanan dari Thailand ini dengan Bapak siapa Pak? Saya Prabu Dias, penanggung jawab Tudong Internasional 2023. Oh iya, Ya. selamat datang di Magelang Pak. Ya siap, terima kasih. Sebelumnya Tudong itu dirintis tahun 2019. Oh gitu. Ya. Baru terrealisasi ini. 2019 saya dengan Bante Katandamo merintis agar Tudong melintas ke Indonesia. Tapi karena COVID akhirnya tertunda. Ketika pemerintah mencabut PPKM, saya dengan Bante Katandamo kembali menyusun dan alhamdulillah pada tanggal 23 Maret 2023 dari ibu kota Nakhon Sitamarat, Thailand Selatan, kami dengan para Bante dan umat Pak Angkim mulai melakukan perjalanan Tudong pukul 9.58 menit menuju perbatasan Thailand dan Malaysia selama 10 hari. Dan di Malaysia 29 hari, di Singapura 10 hari, kemudian masuk lagi. Ketulusan dan keikhlasan dibutuhkan dalam membuat kebajikan. Mei, jika tidak ada ketulusan dan dari keikhlasan, Jakarta berjalan kaki semua hal menuju yang kita Borobudur, lakukan adalah sia-sia. menyusuri Pantura Jawa Barat Di dunia Pantura, Jawa yang Tengah. penuh dengan dinamika, banyak hal yang terjadi hal-hal yang menimbulkan kami kegelisahan. alami, Namun tapi, sebetulnya umat hampir muda tidak perlu khawatir, 85% karena dengan menyucikan hati rasa dan suka yang kami pikirannya, alami. selalu Rasa dukanya sekitar 15%. mengaktualisasikan ajaran Apa Buddha rasa dalam dukanya? kehidupan sehari-hari. Yaitu Maka ketika kita akan tidak bisa menjalankan menanggulangi ajaran iklim yang sesuai Buddha begitu Dharma. ekstrim, seperti waktu mau masuk ke perbatasan Malaysia itu sampai 41 derajat, Untuk di Malaka mengungkapkan rasa syukur 40 hampir kita 42 kepada Tuhan derajat, Yang dan Maha di Esa. Marilah kita Bekasi berdoa menuju Kerawang bersama. itu hampir Doa akan dipanjatkan 41,8 oleh derajat para Celcius. majelis-majelis yang Sehingga tergabung kita harus dalam di jalan itu perwakilan harus umat menyiram Buddha Indonesia Walubi. badan dengan air Doa yang supaya tidak pertama panas. akan dipanjatkan Dan pengalaman yang paling oleh indah lagi adalah Sang saat dari Theravada. Kerawang ke Cikampek, Kepada Yang Mulia kami dihantam Sang hujan Hadir badai, Theravada, petir, kami guntur, persilakan. dan kami masih terus berjalan sampai baju yang basah itu menjadi kering. Tidak ada kendala dalam perjalanan selama dari Nakhon sampai ke Borobudur kemarin. Semuanya para Bante Tudong juga ketika masuk ke Indonesia, masuk melalui Batam, dari Singapura ke Batam pakai feri, dari Batam ke Jakarta pakai pesawat, tiba di Jakarta pukul 17.51 menit waktu itu, dan kami semua berjalan dan happy, semuanya sehat.
sangat indah ketika saya melalui Pantura dari mulai 1-2 orang masyarakat sampai ribuan bahkan mungkin sudah tidak dihitung lagi menyambut kami, menyapa kami, mengeluh-ngeluhkan rombongan 32 Buku Tudong. Bahkan banyak yang berderma air minum serta makanan. Dan saya yakin 80% yang menyambut kami adalah orang-orang Muslim di sepanjang Pantura Jawa Barat dan Pantura Jawa Tengah. Dan kalau kita mau berhitung itu di Jawa Barat aja kami sekitar mendapatkan 8 truk kol diesel yang isinya makanan dan minuman, sehingga kami bagi-bagikan ke masyarakat, dibagikan kembali ke masyarakat. Dan ketika masuk ke Cirebon, Losari sampai ke Borobudur itu memang fenomena dan spektakuler, terutama saat di Temanggung dan di Magelang itu hampir 1 juta orang menyambut kami sampai tengah malam. Ini hal-hal yang sangat di luar dugaan, di luar ekspektasi kami. Karena ketika kami merintis, perasaan kami tidak terlihat gitu, tidak ada yang peduli. Orang masih tanda tanya apa itu tudong. Tudong dari bahasa Thailand adalah artinya jalan kaki. Tapi tudong bagi para Bante adalah perjalanan spiritual yang sangat tinggi derajat nilainya. Kira-kira itu. Mohon maaf, untuk Bapak sendiri Buddhis atau Muslim? Saya seorang Muslim. Saya Muslim. Saya keluarga Kesultanan Cirebon. Saya Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon. Dan saya Muslim sejati. Dan yang awal semua dari Nakon sampai datang ke Borobudur, Laskar Agung Macan Ali semuanya 90% Muslim, 10%-nya Katolik, Kristen, Hindu, kepercayaan, dan Kejawen itu ikut membantu mengawal. Jadi bukan umat Buddhis saya. Kalau ada yang bertanya, kenapa ada umat Muslim kok mau? Saya ingin mengabarkan ke dunia bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia yang pluralis, masyarakat yang toleransi bukan wacana, tapi realita. Mana realitanya? Ya inilah saat tudong lewat ke Indonesia. Indonesia masyarakatnya toleransi. Isu yang di luar bahwa intoleran itu hanya 0,sekian% dan bukan mewarnai masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dan Islamnya orang Indonesia adalah Islam yang kemarin mengawal, membantu, melayani para biku tudong. Untuk kesan-kesannya dari para biksu yang dari Thailand itu, setelah sampai di sini gimana kesan-kesan mereka? Ketika tanggal 1 Juni menginjakkan kaki di stupa teratas Borobudur, mereka semua menangis. Kemudian ketika kami ke tempat peristirahatan di Pusdiklat, saya bertanya, Bante kan adalah Bante hutan yang kerjanya tudong ke Nepal, ke India, bahkan ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Cina dan lain. Bagaimana kesan Anda terhadap Indonesia? Dia bilang, saya kasih 5 ya. Indonesia very good. Mereka mengatakan selama hidupnya dalam bertudong belum pernah disambut, dilayani, dihormati bukan saja oleh umat Buddhis, tapi umat-umat lain juga melayani, ikut minta didoakan, dan mayoritasnya orang Muslim. Jadi mereka begitu gembira di Indonesia. Dan ada yang lucu satu, saya sampaikan, ketika melewati Pantura, dia bilang, ini jalan, ini kita melanggar peraturan lalu lintas dunia, tapi kok kita dikawal ya sama polisi. Saya bilang, melanggar apa? Kita berjalan di jalan raya loh, bukan di jalan pejalan kaki. Ini kita tuh melanggar loh, bukannya ditangkap kok pada dikawal ya. Ternyata mereka itu kalau keluar negeri itu berjalan di luar negeri itu semua jalan raya pasti ada jalan untuk orang berjalan kaki, orang berjalan sepeda. Sementara di Indonesia di jalur utama Pantura dia buka Pantura, dia itu kebingungan karena dia menganggap dirinya melanggar.
Tapi kok dikawal polisi, dikasih minum sama polisi. Indonesia memang yang ramah-ramah, mementingkan persaudaraan gitu kira-kira. Dan orang banyak bertanya, kamu muslim, kamu kerja serabutan, dan perlu digarisbawahi, kami biaya sendiri. Jadi kami mengawal dari mulai berangkat dari Indonesia ke Nakhon Si Thammarat, ke Bangkok, ke Nakhon, melewati beberapa negara dan sampai finish di Borobudur, dan nanti sampai kembali ke mengantar para bantai terbang dari bandara di Indonesia, itu kami biaya sendiri, biaya urunan komunitas kami, yaitu Laskar Agung Macan Ali Nuswantara. Tidak ada support dari mana-mana. Kira-kira itu. Salam toleransi. Setelah ini untuk event selanjutnya mungkin ada lagi. Selesai acara di Candi Agung Borobudur ini nanti malam setelah lampion, kami siap-siap, dan malam ini kami harus kembali ke Jakarta menggunakan bus karena harus terbang kembali beliau-beliau ke negara masing-masing. Saya ingin gaung toleransi itu terus berjalan. Kalau misalnya situasi politik di Indonesia di 2024 itu stabil, saya punya cita-cita akan mengundang paus dari Vatikan untuk ke Indonesia untuk mengunjungi 10 kota besar di Indonesia, menyapa umat Katolik di Indonesia. Dan tahun 2025-2026 kami akan melaksanakan tudong kembali, berangkat dari Kathmandu, Nepal, selama 6 bulan 28 hari menuju Borobudur. Insya Allah kami minta dukungan seluruh masyarakat bangsa dan masyarakat dunia untuk toleransi dan perdamaian. Terima kasih. Berkampanye untuk toleransi di negara Indonesia ini. Ya, perjalanan tudong kemarin ketika memasuki wilayah Indonesia, kami melihat dan merasakan sendiri begitu tingginya toleransi di Indonesia. Makanya kami damai, kami nyaman, kami merasa tenang, dan tudong itu berhasil jadi sorotan dunia. Itu televisi NHK, televisi Korea, televisi Rusia, bahkan dari Israel, dari Palestina yang kami kenal itu menelpon, video TV, berita TV di sana, bahwa mereka mengabarkan bahwa tudong melintas Indonesia dan jutaan masyarakatnya menyambut. Hal ini jangan sampai punah, karena kita negara yang berbineka tunggal ika, berbeda agama, banyak suku bangsa. Apabila kita tidak menjaga toleransi, kita punya Indonesia ini akan berantakan, akan hancur, akan perang saudara. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia jangan mau terprovokasi, janganlah jadi provokator. Berbeda tapi damai itu indah. Kita jaga Indonesia sebagai negara warisan nenek moyang kita yang berbeda-beda suku dan agama. Kira-kira begitu. Terima kasih atas penjelasan dari tudong tadi, dan untuk support panjenengan telah fiksi tudong ini sampai ke Magelang dengan aman, nyaman, dan mungkin besok lagi bisa terrealisasi lagi lancar. Sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam.